Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MH. Belajar kita kali ini adalah tentang penarikan akar kuadrat bilangan, dan bilangan yang dimaksud di sini kita batasi kuadrat sempurna. Untuk bilangan yang bukan kuadrat sempurna kita sampaikan di video berikutnya. Ya, akar A sama dengan B, maka B kuadrat sama dengan A. Di sini diperhatikan syarat-syaratnya ya, bahwa A itu harus lebih besar atau sama dengan 0, demikian juga B harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini akarnya di sini harus di bawah tanda akar ini harus positif dan hasilnya harus positif. Tidak boleh hasilnya negatif. Sebagai contoh akar kuadrat sempurna, bilangan kuadrat sempurna. Akar 9 sama dengan 3, itu kenapa? Karena 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian akar 25 sama dengan 5, itu kenapa? Karena 5 kuadrat sama dengan 25. Kita lihat contoh lainnya. Dalam contoh-contoh penarikan akar bilangan berikutnya adalah kita batasi bilangan antara 100 sampai 10.000 ya. Kita ingat bahwa 100 ini adalah dari 10 kuadrat, kemudian 10.000 adalah 100 kuadrat. Dengan kata lain bahwa akar dari bilangan antara 100 dan 10.000 itu nanti akan terletak di antara 10 sampai 100, 11, 12, 13, 14 sampai 99. Berarti nanti hasilnya di sini adalah 2 digit ya. Hasilnya adalah 2 digit. Kenapa kita berikan di sini tabel bilangan kuadrat 0 sampai 9? Karena nanti jawabannya ya ada di sini ya. Syukur kalau ini sudah hafal, itu nggak usah pakai ini, nggak apa-apa ya. Untuk menyelesaikan akar kuadrat dari bilangan antara 100 dan 10.000, langkah awalnya adalah kita pisahkan bilangan yang mau dicari akarnya 2 angka dari belakang. Nah, cara mengerjakannya yang pertama kita lihat yang depan ini kita akarkan ya. Akar dari 1 berapa? Adalah 1 pas ya. 1 ya. Ini artinya 1 kuadrat itu sama dengan 1. Ini kalau kita kurangkan ini adalah 0. Oh, berarti jawabannya adalah 1 berapa ya, 1 berapa. Bilangan kedua kita ingat ini adalah satuan, berarti berapa kali berapa yang belakangnya adalah 4. Nah, kita lihat di sini kuadrat bilangan yang hasilnya 4 adalah ini 2 ya, dan juga 8. Berarti di sini kita lihat bisa 2 bisa 8. Nah, hasilnya 12 atau 18. Mungkin kita bisa pakai cara 12 kali 12 berapa, 18 kali 18 berapa, bisa ya. Nanti kita pilih yang cocok yang mana. Tapi karena ini adalah suatu kekhususan, maka kita bisa langsung lihat aja ini ya. Kita lihat ini. Untuk memilih langsung kita bisa lihat ini 0 dan 1. Ini lebih 0 lebih kecil dari 1, 0 lebih kecil dari 1. Berarti kita pilih yang kecil. Kita pilih yang kecil. Berarti di sini adalah 12. Nanti kalau ternyata di sini sisanya ini lebih besar dari hasil yang ada di sini, berarti kita pilih yang lebih besar. Kita lihat contoh kedua. Akar 361 sama dengan cara yang pertama, kita pisahkan ini ya, kita pisahkan ini. Kita lihat akar 3 berapa? Akar 3 itu adalah 1 ya. Kenapa? Karena 1 kuadrat sama dengan 1 ya, ini dikurangkan, ini 3 kurangi 1 2 ya. Kita lihat di sini satuannya adalah 1. Bilangan kuadrat yang satuannya 1 berapa? Kita lihat ya, ini 1 kuadrat atau 9 kuadrat. Ini 1 ya, 1 ini
1. Berarti ada dua kemungkinan, 1 atau 9. Nah, kita pilih yang mana? Jawabannya 11 atau 19. Nah, kita lihat di sini 2 itu lebih besar dari 1, berarti kita pilih yang besar. Berarti jawabannya adalah 19. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh 3, akar 289 sama dengan berapa? Ya, kita lihat seperti cara yang pertama, kita pisahkan ini ya. Kita pisahkan, kita akarkan, akar 2 itu 1, atau bilangan kuadrat yang lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2 itu adalah 1. Berarti di sini ya, 1 kuadrat itu sama dengan 1. Kita kurangkan, ini 1. Nah, kita lihat di sini bilangan kuadrat yang satuannya 9 itu berapa ya? Kita lihat di sini yang satuannya 9 itu adalah 3 kuadrat atau 7 kuadrat. Berarti di sini satuannya kalau tidak 3 ya, berarti 7. Ya, kita pilih yang mana? Nah, tadi kita pilih sesuai ini ya, kita perhatikan ini. Ya. Kalau tadi lebih kecil berarti kita pilih yang kecil. Kalau yang di bawah ini sisanya ini lebih besar dari hasilnya ini, kita pilih yang besar. Kalau sama bagaimana? Nah, ini sudah ada ketentuan bahwa kalau sama itu sama dengan kalau ini lebih besar. Berarti kita pilih yang besar. Berarti 7. Jadi jawabnya adalah 17. Kita lihat contoh berikutnya. Ya, contoh 4, kita ambil bilangan yang lebih besar, kita ambil bilangan ribuan. 3136 di akar hasilnya berapa ya? Sama dengan cara sebelumnya, kita pisahkan ribuan ini 2 angka dari belakang ya. 2 angka dari belakang. Berarti kita lihat akar 31 itu berapa? Ya, kita lihat, kita bisa ambil 5. Kenapa 5? Karena 5 kuadrat itu sama dengan 25. Kita kurangkan ya, kita kurangkan, hasilnya 31 kurangi 25 itu adalah 6 ya. Bilangan yang dikuadratkan satuannya 6 ada 2 kemungkinan ya. Satuannya 6 itu kalau tidak 4 kuadrat, ini satuannya 6 adalah 6 kuadrat. Ini satuannya 6. Berarti di sini kemungkinannya kalau tidak 4 ya 6. Kita pilih yang mana? Kita lihat di sini 6 itu lebih besar. Berarti kita pilih yang 6. Jadi ini jawabnya 56. Kita lanjut. Contoh 5, akar dari 6084 sama dengan ya. Sama dengan sebelumnya, kita pisahkan ini ya, kita pisahkan akar dari 60. Berarti kita lihat kalau 8 itu 64 kelebihan berarti 7 ya. Di sini 7 kuadrat itu sama dengan 49. Kita kurangkan, kita dapatkan di sini 11 ya. Bilangan kuadrat yang satuannya 4 itu kalau tidak 2 kuadrat ya, satuannya 4, 8 kuadrat satuannya 4. Berarti kalau tidak 2 8. Kita pilih yang mana? Kita lihat di sini 11 kita bandingkan dengan 7 lebih besar, berarti kita ambil yang besar. Berarti jawabannya adalah 78. Kita lanjut. Ya, contoh nomor 6, akar 7225 sama dengan ya. Kita pisahkan dua bilangan dari belakang ya. Akar 72 ya, bilangan yang jika dikuadratkan lebih kecil atau mendekati 72, kita lihat 8 ya. 8 kenapa? Karena 8 kuadrat itu sama dengan 64. Kita kurangkan 72 kurangi 64 8. Berikutnya, nah ini ada kekhususan 5. 5 itu satuan 5 itu adalah bilangan kuadrat dari berapa? Ternyata tidak ada yang lain kecuali hanya 5. Berarti langsung kita dapatkan di sini adalah 85.
Kita ke contoh berikutnya. Ya, contoh yang ketujuh atau contoh yang terakhir, akar 8100 sama dengan berapa? Ya, kita pisahkan. Akar 81 bilangan kuadrat yang lebih kecil atau mendekati 21 berapa? Adalah 9. Karena apa? 9 kuadrat itu sama dengan 81. Ternyata pas, ya, pas. Nah, kita lihat di sini meskipun 0 lebih kecil dari 9, kita nggak usah bingung-bingung, karena kalau bilangan kuadrat yang satuannya 0 tidak lain adalah 0, ya, tidak lain adalah 0. Berarti di sini jawabannya adalah 90, ya. Jadi demikian sahabat MH, terutama adik-adik SD kelas 5-6 atau SMP kelas 7, cara penarikan akar bilangan antara 100 dan sampai 10.000. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.